Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, hari ini tepatnya tadi sekitar sore siang, siang atau sore hari ada kabar yang mengejutkan. Mantan manajer Manchester United Jose the Special One Mourinho dipecat ya oleh AS Roma. Hal ini ya ada yang bilang mengejutkan, ada yang bilang tidak mengejutkan. Kalau gua menilai memang nampaknya perubahan di klub AS Roma yang beberapa waktu yang lalu mereka juga merombak sporting director, mereka menyelesaikan sporting director mereka, dan menurut gua ini bisa jadi ada imbasnya juga di selesainya Jose Mourinho bersama dengan AS Roma. Jose Mourinho sendiri tentu saja sudah pernah memberikan piala kan ya kalau tidak salah ke AS Roma Conference League sekitar 2 tahun yang lalu, gue tidak salah ingat, ketika finalnya mereka mampu mengalahkan Feyenoord. Nah, Jose Mourinho, kenapa gue ingin angkat bahas kali ini? Karena ada 2 hal. Nomor 1, bagaimana memang Jose Mourinho ini punya sejarah bersama dengan Manchester United yang nanti ingin gue ulas juga secara dengan amatiran. Dan ini ada kaitannya dengan poin yang kedua. Apa itu adalah ada beberapa yang mengharapkan atau bahkan menginginkan Jose Mourinho supaya kembali lagi ke Manchester United, di mana memang saat ini status dari manajer Manchester United ini kan kalau menurut gue masih belum pasti. Artinya Erik ten Hag apakah akan sampai dengan akhir musim atau sampai akan musim depan. Ini situasinya betul-betul masih sangat cair sekali. Dan menurut gua ini akan menanti bagaimana struktur manajemen dari Manchester United ya, yang tentu saja yang akan ditunjuk oleh Ineos ini selesai. Karena kalau ini belum selesai, kalau blueprintnya belum selesai, kalau rencana jangka pendek, menengah, jangka panjang dari klub ini belum selesai, kalau orang-orang yang menempati posisi-posisi yang nanti akan dibentuk oleh Ineos belum selesai, mengganti manajer sama aja bohong menurut gue. Ini hanya mengulangi masa-masa 10 tahun belakangan di Manchester United. Artinya sama saja, dan menurut gue itu yang terpenting, bagaimana roadmap, lalu juga blueprint, lalu juga menunjuk orang-orang yang menduduki posisi-posisi yang ditentukan selesai. Baru setelahnya hal-hal yang lebih mendasar ya terkait dengan, atau bukan mendasar tapi hal-hal yang selanjutnya seperti kayak manajer atau bahkan pemain sekalipun. Oke. Balik lagi Jose Mourinho di Manchester United ya. Di musim pertama dari Jose Mourinho di musim 2016-2017 membawa Manchester United finish di peringkat ke-6. Lalu membawa Manchester United ke quarter final FA Cup dan menjadi juara di Piala Liga dan juga di European League ya. Europa League. Di final mengalahkan Ajax Amsterdam. Final pada saat itu ada di Stockholm, Swedia. Luar biasa. Dan di musim kedua berhasil membawa Manchester United menjadi runner up di Premier League, runner up di Piala FA, sampai ke babak 16 besar Champions League, dan juga ronde kelima Piala Liga. Dan di musim terakhir sampai dengan dipecat, Manchester United ini berada di peringkat ke-6, membawa Manchester United di babak 16 besar Champions League dan membawa ke kompetisi Piala Liga nih ke babak ketiga. Dengan total poin 144 ya, selama 2,5 musim kurang lebih. Kemenangan 84, draw 31, dan kalah 29. Nah, Jose Mourinho juga menurut gua ya tentu saja mengalami kesulitan di Manchester United, di mana struktur pada saat itu berbeda dengan struktur saat ini ataupun dengan zamannya dari Ole Gunnar Solskjaer ya, di periode terakhirnya. Jose Mourinho ini langsung ya kan berurusan dengan Ed Woodward, dan ketika di periode dari Jose Mourinho, Manchester United ini tentu saja sempat mendatangkan beberapa pemain. Di antaranya ini ada 11 pemain yang didatangkan di zamannya Jose Mourinho. Yang termahal tentu saja ada Paul Pogba.
lalu ada Romelu Lukaku, dan ini 11 pemain dari yang didatangkan oleh Jose Mourinho. Ya, hanya ada satu yang tersisa sampai dengan saat ini, yaitu adalah Victor Lindelof. Lainnya sudah tidak ada lagi di Manchester United. Paul Pogba, Romelu Lukaku, Fred, Nemanja Matic, Henrik Mkhitaryan, ini nama-nama besar semua ya. Eric Bailly, Alexis Sanchez, Diogo Dalot. Jadi ada dua ya, Victor Lindelof dan juga Diogo Dalot yang masih ada sampai dengan saat ini. Lalu ada Ligran dan Zlatan Ibrahimovic, nama besar juga yang ada di sana. Dan yang paling sensasional menurut gue tentu saja Paul Pogba dan mungkin juga Romelu Lukaku, karena ketika Romelu Lukaku itu didatangkan, gue masih ingat bagaimana status dari Romelu Lukaku ini sebagai mesin pencetak gol, ya kan? Yang pada saat itu juga sangat tajam bersama dengan Everton, dan juga kalau tidak salah sempat bermain juga dengan West Bromwich Albion, ya kan, Romelu Lukaku. Nah, namun dari yang dilakukan transfer tersebut, ternyata ya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen menurut gue. Oleh karena itulah kan dipecat di tengah jalan. Gue masih ingat salah satu faktor terbesar kenapa, karena situasi dressing room yang sudah tidak kondusif lagi. Bahkan ada masalah, ya kan, antara Jose Mourinho dan juga Paul Pogba, di mana Jose Mourinho mencopot kalau tidak salah Paul Pogba dari posisi wakil kapten. Gue kalau salah tolong dikoreksi, atau yang jelas ada konflik dengan Paul Pogba, di mana ini berimbas ke situasi dressing room dan tentu saja berimbas dengan penampilan Manchester United di atas lapangan. Partai terakhir itu ketika Manchester United kalah menghadapi Liverpool, di mana Manchester United tampil sangat defensif di sana dan sudah tidak menarik lagi bagaimana yang disuguhkan di atas lapangan, dan juga hasilnya oleh karena itulah Jose Mourinho dipecat. Dan setelahnya ketika Ole Gunnar Solskjaer masuk, ini perbedaannya sangat jauh sekali. Manchester United yang dalam tanda kutip seperti susah bermain sepak bola yang indah, mendadak bisa memeragakan sepak bola yang luar biasa di atas lapangan. Bahkan partai pertama dari Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United berhasil menang dengan skor yang sangat mencolok sekali, dan partai itu adalah partai tandang pula. Nah, memang situasi dari dressing room pada saat itu yang mengakibatkan adanya titik balik ya, dari dipecatnya Jose Mourinho ke penampilan yang luar biasa di zaman Ole Gunnar Solskjaer di periode awal. Nah, balik lagi di sisi lain gue juga menilai bagaimana di zaman Jose Mourinho manajemen jelas ya, mereka lebih berpihak kepada pemain-pemain Manchester United, sehingga ketika ada konflik mereka atau manajemen berposisi bersama dengan para pemain Manchester United. Besar kemungkinan pada saat itu karena ya sisi komersial yang sangat besar sekali yang lebih dipentingkan oleh klub dan juga manajemen klub. Tentu saja apalagi ketika pemain termahal itu adalah Paul Pogba berselisih dengan manajer, nampaknya manajemen lebih berpihak kepada Paul Pogba, di mana mungkin investasi juga sangat tinggi sekali kan dilakukan oleh manajemen terkait dengan mendatangkan Paul Pogba, yang setelah didatangkan di Manchester United menurut gue justru perannya ini jauh dari harga Paul Pogba itu sendiri. Nah, datangnya Jose Mourinho dan kalau dibandingkan dengan datangnya Erik ten Hag, di sini ada angka yang ingin gue tunjukkan ya, bagaimana prestasi Manchester United di 25 pertandingan awal. Ternyata Erik ten Hag rekornya lebih bagus daripada Jose Mourinho, pun juga seorang Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan dari Sir Alex Ferguson sendiri ternyata masih lebih bagus Erik ten Hag, dan ya Jose Mourinho juga lebih bagus daripada Sir Alex Ferguson. Dan rekor kemenangan dari Jose Mourinho selama melatih Manchester United ini ada di angka 58,33%, dan ini tertinggal jika dibandingkan dengan Erik ten Hag yang saat ini ada di angka 59,34%, menempel ketat ya rekor dari Sir Alex Ferguson di angka 59,67%. Dan ini merupakan raihan ya, tadi sudah sempat gue singgung juga bagaimana Jose Mourinho di musim pertamanya finish di peringkat ke-6, lalu di peringkat kedua, dan ketika dipecat ada di peringkat ke-6.
kesabaran menurut gue dari manajemen dan juga sikap yang terlalu memihak dalam tanda kutip kalau menurut gue ya ke pemain bukan ke manajer. Ini merupakan salah satu kunci kenapa selesainya Jose Mourinho di Manchester United. Pelatih ini menurut gue memang ada yang mengatakan bagaimana gaya permainan dari Jose Mourinho ini membosankan, terlalu pragmatis, tapi bagaimana track record Jose Mourinho yang banyak memberikan trofi di klub-klub yang dilatihnya, termasuk juga di AS Roma ya kan. Ini membuktikan bahwa dia tahu bagaimana cara mendapatkan hasil di klub yang dia latih. Dan menurut gua untuk klub sebesar Manchester United hasil atau result ini juga penting. Memang ada yang namanya proses, memang ada yang namanya permainan, tapi akhirnya yang lebih dilihat nomor satu adalah raihan hasil berupa trofi. Jelas itu yang terpenting, silverware bagi klub. Mungkin ada klub yang bermain atraktif, klub yang bermain menyerang, progresif, tapi tanpa trofi, tanpa hasil ya. Klub tersebut tidak diingat ya menurut gua, karena kebesaran dari sejarah kultur klub itu muaranya atau yang sering dilihat adalah dari trofi itu sendiri, di mana Manchester United di periode-periode tersebut memang ingin sesuatu yang instan, ingin cepat, ya kan. Oleh karena itulah manajemen juga menggantikan Louis van Gaal di tengah jalan, dan pergantiannya menurut gue juga sangat aneh sekali. Louis van Gaal baru saja memberi Piala FA, tapi setelahnya selesai, ya kan. Prosesnya begitu cepat, betul-betul hasil instan yang diinginkan oleh manajemen. Dan menurut gue paradigma tersebut cara pandang tersebut harus dirubah, karena kalau tidak Manchester United hanya akan mengulangi kesalahan dengan Louis van Gaal dengan Jose Mourinho, di mana memang kalau ingin ada hasil yang lebih permanen seperti kayak sebuah bangunan ya, maka fondasinya juga harus lebih kuat, harus lebih dalam tertancapnya, dan ini tidak bisa dengan cara instan. Jose Mourinho sendiri di Manchester United ada dua semacam kayak quote ya, ataupun juga wawancara yang menurut gue cukup fenomenal, yaitu adalah ketika dia membahas tentang football heritage. Dia membahas tentang apa itu warisan sepak bola dibandingkan dengan klub-klub lain, dibandingkan dengan Manchester City. Dia juga menyinggung bagaimana rekrutmen dari Manchester United, pemain-pemain yang pernah didatangkan di sebelum zamannya Jose Mourinho, di mana mereka bermain sekarang, dan ketika itu di mana mereka bermain sekarang, apakah mereka masih bermain sekarang, ya kan. Ingin menunjukkan bagaimana buruknya sistem rekrutmen di Manchester United, dan juga bagaimana Manchester United ketika mendatangkan pemain terlalu instan. Dia bandingkan dengan Manchester City, Kevin De Bruyne, lalu David Silva, ya kan, Sergio Aguero yang disebutkan di wawancara tersebut. Mereka merupakan investasi dari masa lalu, bukan dari beberapa musim belakangan. Ini menunjukkan bahwasannya memang planning atau rencana itu harus dibikin jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun bahkan ya. Tidak bisa hanya instan saja, dan ini sayangnya yang masih dilakukan di Manchester United, paling tidak sampai dengan periode tersebut. Mendatangkan pemain-pemain sekaliber Alexis Sanchez, Paul Pogba, Romelu Lukaku, ya kan, Zlatan Ibrahimovic yang memang tampil bagus, tapi bagaimana dari sisi kebugaran fisiknya ternyata mengalami kemunduran. Termasuk juga mendatangkan Henrikh Mkhitaryan, pemain yang ketika didatangkan ke Manchester United ini statusnya dia sebagai pemain terbaik Bundesliga bersama dengan Borussia Dortmund. Ya, ini adalah poin-poin yang memang dihadapi oleh Jose Mourinho, memang harus diperbaiki. Lalu setelahnya ada juga quote mengenai pencapaian dia menjadi runner-up di Premier League bersama dengan Manchester United. Ini merupakan penampilan atau pencapaian yang paling terbaik sepanjang karirnya sebagai manajer. Ini juga menunjukkan bagaimana sulitnya ya tantangan bersama dengan Manchester United. Di situ Jose Mourinho juga mengatakan karena banyak orang tidak melihat bagaimana di belakang layar Manchester United yang memang carut-marut. Nah, sekarang dengan situasi Manchester United saat ini, tepatkah Jose Mourinho datang ke Old Trafford ya? Katakanlah kalau seandainya memang Erik ten Hag ini selesai, gua menilai dengan segala respect,
melihat manajer itu bukan hanya manajernya saja, tapi juga bagaimana komponen-komponen lainnya. Gua menilai salah satu penurunan dari Jose Mourinho adalah ketika dia berpisah uh, dengan asistennya yang pernah bersama-sama di Chelsea, yaitu adalah Faria ya. Nah, ketika dia berpisah dengan asisten Rui Faria tersebut, kalau nggak salah terakhir kali mereka bekerja sama ya di Manchester United. Dan setelah gue melihat memang ada penurunan ya di karir Jose Mourinho. Ini juga pentingnya bagaimana siapa yang ada di tim manajer itu juga gitu loh, manajer itu sendiri, karena kan manajer tidak bisa hanya sendirian, dia juga butuh kadang ada juga yang bisa sendiri ya, dia bisa menciptakan tim yang bagus dimanapun dia pindah, tapi ada juga yang membawa timnya itu kemanapun dia melatih. Contohnya pelatih dari Chelsea saat ini, Pochettino tuh dia punya tim yang nyaris hampir sama dari tim-tim dia sebelumnya. Erik ten Hag pun juga demikian kan, kenapa dia mengajak Michel van der Gaag contohnya ke Manchester United. Sama dengan hal tersebut untuk Jose Mourinho sendiri pun gue juga melihat dia butuh gitu loh pemain, dan pada saat itu dia bersama dengan Michael Carrick ya kan, oke, menuju bagus tapi kesempatan tidak diberikan oleh manajemen Manchester United. Dan gue menilai pemilik saat ini dari Manchester United ya, Ineos, Sir Jim Ratcliffe pernah memberikan komentar, dia kurang suka dengan Jose Mourinho, bagaimana dia menilai Jose Mourinho ini sering memberikan kekacauan. Salah satunya adalah bagaimana dia ini sering berkonflik dengan pemain-pemainnya, ya kan, termasuk juga dengan Luke Shaw. Dan satu poin yang gue tidak suka dengan Jose Mourinho adalah ketika dia ini memiliki konflik dengan pemain, jarang pemain tersebut diberi kesempatan kedua. Sering sekali langsung berusaha untuk disingkirkan, dan hal tersebut menurut gue mungkin tidak cocok dengan situasi, iklim, atmosfer dressing room Manchester United saat ini, di mana ada beberapa pemain yang merupakan investasi dari masa lalu yang ya Manchester United mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali gitu loh, sehingga dari sisi bisnis, apalagi ada financial fair play ya kan, kalau sikapnya terlalu keras maka kurang tepat. Gue menilai bagaimana manajemen konflik dari Erik ten Hag contohnya dengan Cristiano Ronaldo, dengan Jadon Sancho, ketika dia memiliki masalah, langkahnya itu menurut gue dalam tanda kutip lebih terukur, tidak langsung memberikan sesuatu yang sifatnya berat ya. Gue masih ingat ketika Cristiano Ronaldo menolak diturunkan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, masih ada kesempatan yang diberikan oleh Erik ten Hag. Ketika Jadon Sancho mengalami penurunan fisik dan juga psikis, diberikan kesempatan dan juga support, tidak langsung dihentikan di sana. Tapi Jose Mourinho ketika ada permasalahan dengan Luke Shaw ya kan, bagaimana dia langsung mengobrol di depan media. Ketika dia permasalahan dengan seorang Paul Pogba pun juga demikian, dengan Romelu Lukaku juga, menurut gua pendekatan seperti ini kok kayaknya kurang cocok dengan Manchester United saat ini. Sehingga kesimpulannya dari ya itu tadi ya, faktor cara dia manajemennya, lalu juga Ineos yang Sir Jim Ratcliffe nampaknya kurang begitu cocok dengan Jose Mourinho, dan ini tentu saja akan memegang peranan yang sangat penting di kehidupan manajer Manchester United siapapun. Artinya ketika manajer tidak memiliki background yang tidak sesuai dengan pemilik Manchester United, ya susah dong ya untuk bekerja sama. Dan ini yang gue lihat dengan seorang Jose Mourinho. Terlepas sekali lagi ya bagaimana gaya permainannya, sekali lagi terlepas dari bagaimana gaya permainannya dan juga hasil-hasil yang didapatkan, gue menilai ya ini hanya sebuah fantasi saya untuk membawa Jose Mourinho balik lagi ke Manchester United. Dan poin plusnya, poin bonusnya adalah gue secara ringan amatiran menilai Jose Mourinho ada perasaan cukup terluka ya dengan bagaimana selesainya dia di Manchester United. Ini terlihat menurut gue secara subjektif, gue secara dengan amatiran, bagaimana setiap kali Jose Mourinho ini memberikan pendapat terkait dengan Manchester United, yang gue lebih menilai ya lebih banyak hal negatifnya yang diungkapkan di sana dibandingkan dengan hal positif. Di situ gue menilai ya walaupun dia juga menyebutkan beberapa hal positif, tapi juga gue menilai nampaknya ada luka yang belum selesai dengan Manchester United, dan hal ini
gua nilai kurang bagus ya jika dikembalikan lagi ke Manchester United. Sekali lagi itu pendapat pribadi gua. Bagaimana menurut Sobat Football United? Cocok atau tidak Jose Mourinho balik lagi? Bisa drop di kolom komen berserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.